القيوم أتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang penuh dengan berkah ini untuk menunaikan kewajiban yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah curahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah halaman 26. Ya lah. 3. Oh ya Pak. Halaman 26. Ya lah. Baris keempat dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah SAW. Ujar Anas berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sakit. Jadi Nabi itu sidin namanya manusia lah, bisa juga sidin garing, bisa juga lapar, bisa juga haus. Beliau keluar dari rumahnya bertilikan kepada Usamah bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain qatari buatan Qatar. Tahu ya kalau Qatar? Nah, ada sirkuit MotoGP ini. Qatar. Yang diselimpangkan. Diselimpangkan tuh yang apa ya? Yang diselimpangkan. Kemudian beliau salat bersama mereka para sahabat-sahabat sidin. Nah, artinya sidin ini kan walaupun sidin garing, tetap sidin sembahyang. Walaupun sidin ini sakit, tetap sidin sembahyang. Nabi tak. Apalagi kita kada Nabi ini, apalagi kita banyak dosa ini. Jadi amunnya garing, tetap wajib sembahyang. Amun kada kau berdiri, sembahyang berduduk. Berduduknya tuh terserah aja
hendak bersila kah, nah, hendak kayak tahiyat awal kah duduknya, atau kayak posisi kayak tahiyat akhir kah duduknya, terserah. Amun kada kau berdiri berduduk. Terus cara makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita mengikuti cara makan Nabi, maka kita dapat pahala. Kayak apa cara makan Nabi? Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjilati jari jemarinya sehabis makan. Berapa kali menjilatinya? 3 kali. Nah, amun kadang 3 kali, sekali berapa? Nah, kita kan apalagi kita nih makan nasi pakai sambal pula, berikit benar lo tadi di tangan. Kalau Nabi itu kan sidin makanan sidin roti, ya kalau ibaratnya roti itu jarang diomong berikit di tangan yang banyak. Nah, tetap saja sidin menjilati tangan sidin. Apalagi kalau kita nih, nah sunat kita menjilati tangan kita yang bahat untuk makan tuh ada. Kalau bekas-bekasnya menempel di tangan, sunat dijilati. Supaya apa? Supaya kena kobokan kada tapi karoh. Apalagi nang memakai kobokan tuh berlima misalnya. Kita misalnya pemulaannya mengocau, tangan kita belum dijilati, masih banyak buku nasi. Nah, jadi kita harus memakan seluruh nasi-nasi yang ada di piring kita, termasuk di jari jemari kita. Bila ada gugur ke lantai, sunat dipilihi, diambil, dimakan. Mengkawa jangan sabak makan. Amun sabak juga itu diambil, walaupun sebiji, karena kita kada tahu berkatnya tuh di mana. Kan makanan nih berberkat, apalagi kita berdoa sebelum makan, Allahumma barik lana bima razaqtana, ya Allah beri berkat akan makanan yang beri rezeki kepada kami. Nah, jadi dimakan sebarataan, jangan bersisa. Karena kita kada tahu berkatnya di mana. Bisa juga berkatnya itu ada nang sebiji nasi nang gugur ke lantai, maka diambil lalu dimakan. Bahkan piringnya itu kalau bisa sampai bersih, dijilat juga. Cuman menjilatnya kada kayak inilah. Ini piring lah, ada kada kayak ini ya, ada kayak itu, tapi kayak ini nah. Nah, jadi dianukan pakai tangan sisa-sisanya tuh. Nah, jadi bila membasuh, biar kada dibasuh gitu lah, pakai tisu ya nah, bersih sudah piringnya tuh. Ada sarang dibasuh lagi. Jadi batontong makan, lingis-lingis makan, karena itu sunnah Nabi. Jangan sampai tersisa sedikit pun. Itu dijilati tangan kita. Nah, jilati 3 kali. Cara Nabi itu kan ini 3 kali. Nah, jadi ini 3 kali pulang. Iya, seorang-orangnya sekali. Nah, batu nang di piring pulang nih, lingis. Nah, sampai lingis. Nah, kayak itu. Bukan itu calotak lah, tapi tahu pian lah calotak. Tahu ya lah calotak. Nah, ini mah calotak yang itu ya, yang itu dijilati juga ya. Tuh orang karena mengerti soal Nabi, yang karena ngerti bisa nyambati ke orang. Padahal itu bagus, kelihatannya rapi, bersih pulang. Nah, itu. Karena tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila kita menggawain itu kan keingatan kita nih gawian Nabi
ikuti Nabi dapat pahala sunat, kita menjilati tangan kita. Nah, gitu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang 3, jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Karena nang dimakan sidin itu kan roti, ya kalah, atau kurma, atau daging. Jadinya mana dengan 3 jari aja, jempol, jari tengah, jari telunjuk. Nah, yalah 3 jari. Jadi 3 jari ya, nang tak pakai gitu, nang jilat. Lamun kita makan nasi, kayaknya 5 jari bang tak pakai nah. Kelima jarinya nanti dijilati. Nah, kayak itu. Nya mana aja nang Abdulnya makan besindok kah betangan kah? Lihat di keadaan. Amunnya makan sup, tanyaman besindok ya besindok. Amunnya nang tanyaman pakai tangan aja kayak makan roti. Pakai tangan. Nah, itu. Kalau Nabi kan di depan sidin besindok. Tahu di zaman Nabi itu adalah sendok loh. Di depan sidin riwayat makan besindok, makan betangan terus, pakai tangan terus ini langsung aja tangan. Nah, gitu. Tentunya tangan itu sebelumnya dicuci, dibasuh dulu ya kalau basuh dulu. Ada ulun lah bisi kawan waktu di pondokan Bahari. Ini nih Habib Bang. Sayyid kami ngeo, Sayyidnya anakan Sayyid Hudallah Al-Baiti, orang Kota Baru. Waktu nyo pas makan di pondokan kami agak bingung ya bang melihat makannya kayak gini lah, makan nasi lah di piring lah. Mbak tuh habis lingis dan Mbak tuh ini banyu minumnya. Jadi tangannya nang bakas yang itu tadi kada pakai kacauan ada. Ini banyu ini nih ulah kacauannya di piring tadi. Batu piringnya tadi biar lah. Piringnya tadi, nah jadi minumnya habis. Artinya lingis benar tuh. Artinya bersih benar tuh, artinya dimakannya benar. Mungkin orang kadang ngerti melihat agak jijik. Tangan seorang juga, bekas makanan seorang juga, kadang nampak tanah kok ada. Nah bagus bang, itu mungkin dari abahnya Allah melajari gitu, dari datunya, dari kayaknya Allah. Jadi ombatannya juga kami itu. Tapi luas mah nggak ada tak amalkan ada. Waktu di pondokan ombatan aja kami melihat beliau tadi kayak itu. Jadi Mbak Tuntung makan banyu minum nih. Nah diulahnya pak membasuh tangan, cuman piring kan di bawahnya. Piring tuh minumnya banyak yang tadi juga. Bagus kita. Artinya supaya berkah makanan itu dapat, karena kita kada tahu berkahnya di mana. Bisa juga nang di sambal nang seculit, misalnya di piring tersisa, bisa juga di situ. Nah, siapa di amalkan bagus kita. Sama-sama tahu kan, kada bahas sambatan lagi, yang kada tahu kita. Tentu amun pian sudah tahu itu. Malakan mungkin di rumah aja, di Padang Saruan biar bisa dicawangi orang bajurang itu celutaknya jurang, kok orang kadang ngerti lah, kadang ngerti. Kemudian terus halaman 28, jenis roti yang dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak apa makan Nabi itu? Sidin dengan pangkatnya seorang Nabi, apakah kayak makanan raja-raja kah? Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bini Sidin bang, serumah bang,
nyaman meriwayatkan mengisahkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu kalau tidak masalah roti syair itu biarlah roti yang terbuat dari gandum yang kualitasnya rendah. Kalau bahasa kita baras duluk. Itu. Makanan keluarga Rasulullah roti syair itu bahasa kita baras duluk, ada baras unus kada. Itu pun kada suah kanyang 2 hari berturut-turut. Artinya seandainya kenyangnya hari ini, besok lapar. Besok makan, besok lapar. Kada pernah emun kita nih kayaknya lah sebulanan kenyang terus. Oh, berturut-turut pulang. Nah, Pak, tomat sarwan, tomat meminto, tomat membakso, tomat kemana-mana lah. Nah, itu kita kalau keluarga Nabi itu sampai 2 hari berturut-turut kada pernah kenyang sampai sidin wafat Rasulullah SAW. Artinya sehari makan sehari belapar, sehari makan sehari belapar. Ada yang sampai 3 hari belapar. Nabi tetap aja sabar karena keluarga Nabi ini lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Amun kita ya hanya tuntang makan besok tadi pas merencanakan data kena tengah hari hendak memasak ini hendak gangan ini berencana sudah. Amun orang berencana aku kena hendak baca salawat, hendak menghatamkan Quran. Nah, itu orang akhirat ya tah. Amun kita otak dunia nih kena seminggu lagi kita hendak ke mana misalnya ke restoran mana atau lainlah 2 hari berturut-turut hingga artinya apa yang kita ambil pelajaran di sini artinya sesakit-sakitnya kita di dunia ini masih banyak orang yang lebih sakit daripada kita. Itu contohnya Nabi Muhammad, kehidupan Sidin itu jauh lebih baik kita. Kehidupan dunia Sidin jauh lebih baik kita daripada Sidin. Rumah Nabi Muhammad ada replika rumah Nabi Muhammad digambarkan orang halus sih juga Sidin rumah Sidin. Pian-piannya kenal ini lah rumah Nabi Muhammad tuh kinanya kenal rumah pian ini lah. Rumah Nabi Muhammad tuh halus sih juga. Baik di depan kulkas tapi kalau dibanding-bandingkan kita serba nyaman kulkas, kompor gas, ya kalau pemanas nasi, macam-macam sudah ya blender dan lain sebagainya. Kalau Siti Fatimah sampai tetangis Sidin mirip gandum. Gandum itu kan dipirik menjadi gelapung, lalu diadon, lalu dibakar jadi roti. Sampai menangis Siti Fatimah karena kan ini bisi pembantu, mana mau urus anak, mana mau urus dapur, mana mau milik gandum. Nah, kalau kita nyaman aja lah, tapi kita nilai gandum makanan kita ya Allah balas dimasaki, memasakinya pun pakai alat. Jadi kita nih jangan banyak mengeluh ya Allah, karena kita nih bersyukur dinyamani Tuhan sudah. Dibandingkan kehidupan Rasulullah SAW lebih baik kita daripada Rasulullah SAW. Nah jadi kita bila mengatakan itu bersyukur kita alhamdulillah kita dan kada mengeluh masalah dunia ini. Kalau kita insya Allah makan aja sehari ini pasti ada makan walaupun sekali sehari. Kalau Rasulullah ada sampai 3 hari 3 malam keluarga Sidin kada makan sampai belapar. Nah, mungkin kita nih ya Allah saruan ada aja. Apalagi orang kematian 3 hari saruan. Nah, misalnya.
Terus dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja. Karena memang sirin kada ada bisi meja lah. Bah, kada boleh lah ya tenang makan di atas meja. Boleh lah. Boleh aja makan di atas meja pakai kursi, boleh aja. Cuman yang mengisahkan kayak Nabi karena saking sederhananya sidin dari divisi meja. Jadi makan sidin di lantai mah lapak. Dan tidak pernah makan roti gandum yang halus. Maksudnya yang halus ini tuh nang bagus kualitasnya. Kalau nang kasar atau kemudian lah nang kurang bagus kualitasnya. Ada gandum tuh ada nang halus, nang bagus, ada nang kasar. Nah, jadi Nabi tidak pernah makan roti gandum yang halus. Amun kayak kita nih lah bulah wade, tapi yang tuh bulah wade nukar gandum itu nah halus kayaknya tuh. Sudah dihaluskan, diayak sudah itu. Nyaman benar lah bila diolah wadai, diolah bingka, biar kada begigi kau aja. Amun nang kasar itu bisa karas, bisa perlu gigi pulang untuk mama mun sudah jadi wadai. Nah, hingga wafatnya, sampai wafat Nabi kada pernah makan roti gandum yang halus. Nang kasar aja makan sedikit. Nah, artinya kan itu menunjukkan bahwasanya kehidupan sidin, pemakan sidin itu sangatlah sederhana. Yang diutamakan itu adalah akhirat. Dunia itu kayak itu bang yang sementara aja juga. Nah, tapi lamun kita ada duit, kan usah sakit-sakit pulang. Nikmati aja, lamun ada duitnya. Nah, kalau Nabi ini kan memang kada berduit sidin. Bah, sidin itu kada kawa, duit itu tersimpan di rumah. Pasti sidin gelisah. Pak sembayang pas kada mau khusyuk sembayang masih ada duit di rumah. Ambil sidin duit di rumah, sedekahkan ke fakir miskin, hanya sidin tenang beribadah. Lamun kita sebaliknya malah kada berduit, kada tenang. Malah berduit tenang. Nah, itu dunia ada di hati kita. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu sidin hidup sederhana. Nah, makanya kita tadi amun ada duitnya biarlah duit banyak hajana kalau usah sakit-sakit juga nukar beres unus. Nukar iwak nang nyaman langsung masak kah. Ada duitnya tah. Usah sakit-sakit. Nah, kalau misalnya ada tapi ada berduit sabar aja gitu nah. Kemudian lauk pauk yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebutinnya ya. Berapa ya? Halaman 19 baris keempat. Kita ulangi baris ketiga tenah. Artinya barang siapa memberi makan akan pembuka puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Mufti Jamaluddin, anak daripada Datuk Lampaian rahimahullah ta'ala. Artinya ini arti daripada hadis Nabi, man aftara sha'iman falahu ajru fa'ilihi wa la yunqasu min ajri shaimi syai'un. Ulangi baris kedua aja lah. Baris kedua lah. Dan yang terafdal sebenarnya. Dan yang terafdal. Arti afdal itu banyak pahalanya lah. Dan yang terafdal hendaklah ada makanan itu menganyangi. Ini kisah sunatkan membuka akan orang yang puasa ya lah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara sha'iman
falahu ajru fa'ilihi wa la yunqasu falahu ajru fa'ilihi wa la yunqasu min ajri as-sha'imi syai'un wa la yunqasu min ajri as-sha'imi syai'un. Artinya, barang siapa memberi makanan akan pembuka puasa orang yang puasa, maka adalah baginya bagi yang memberi makanan pahala, artinya dapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu, dan tiada kurang daripada pahalanya sesuatu jua pun. Maksud sesuatu jua pun itu sedikit pun kada dikurangi pahala orang puasa itu. Artinya model kayak di fotokopi itu kan kada berkurang, enggak berkurang. Misalnya yang dibukakannya nih orangnya 10, dapatnya 10 pahala orang yang puasa. Nah, bagus membukakan orang puasa nih, bagi banyak duit. Kada mesti di rumah, persaruan Allah di rumah. Matar wadai ke masjid kah? Ya Allah, atau kelanggar kah? Orang puasa di langgar di masjid. Atau berbagi takjil, takjil sana entah. Takjil itu biasanya kan adalah menu-menu buka puasa disebut dengan takjil. Takjil itu diambil dari daripada kalimat ajala yu'ajjilu. Takjilan, ajal itu menyegerakan. Karena orang yang berbuka puasa itu disunat menyegerakan berbuka puasa. Makanya disebut dengan makanannya itu takjil. Takjil itu bahasa Arab. Terus kitanya menyegerakan berbuka puasa. Bila sudah azan langsung kalau kita buka puasa. Nah itu. Nah, kenapa disebut dengan takjil menu buka puasa? Diambil dari kalimat bahasa Arab artinya menyegerakan buka puasa. Tahu berbagi kan, misalnya pinggir jalan nyolak mau barang maghrib nah berbagi bungkusan. Isinya apa misalnya kurma, wadai, nasi bungkus, duit 100.000. Nah, ajaki lalu. Jadi situ hari-hari bila para maghrib. Dan sunat bagi yang puasa itu makan sahur. Nah, jadi makan sahur itu kada wajib lah, sunat aja lah. Jadi misalnya pian dah, imbah tontong tarawih guring, sekalinya bangunnya tapi sudah berniat pada yang nonton tarawih tadi berniat bang sudah sajak puasa esok hari bulan Ramadan. Guring, mun keuyuhan enggak tarawih, keuyuhan. Soalnya tuh guring sampai kurang bang semuanya bangun. Kada bersahur Allah kan? Sahaja puasanya. Karena makan sahur sunat aja. Nah, tapi bagus bersahur, Bang. Sunat bersahur dapat pahala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Bagus nih bila hubungan nang bergerakan sahur teh. Baca hadis ini nah. Ada nang wahai ibu bapak nanti macak dengan itu ya Allah. Ayo bangunan jangan angkat. Baca pulang nih tukang gerak sahur tuh nih baca hadis ini nah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Nah, itu hadis Nabi lah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Artinya makan sahurlah kamu wahai umatku, ujar Nabi. Maka bahwasanya makan sahur itu berkah. Ada berkahnya. Ada manfaatnya, ada pahalanya. Nah, dan hasillah sunat makan sahur itu dengan minum air jikalau seteguk air sekalipun. Janganlah misalnya bangun guring, boleh aku jar, guring aja pulang jar. Nah ya kan, minum satiguk barang, bersahur minum satiguk barang supaya dapat pahala sunat. Mun sudah kanyang kalau terima tarawih sudah makan gancang misalnya, bangun sahur tuh minum satiguk barang, atau misalnya nak makan sebiji kurma barang. Nah itu supaya dapat berkah, supaya dapat pahala.
Dan yang afdal hendaklah ada sahur itu dengan khurma. Khurma itu ya kurma. Yang afdalnya makan sahur itu pakai kurma. Nah, jadi kita makan kurma itu bukan cuma waktu berbuka puasa sunat, juga waktu sahur itu pian. Misalnya kita makan nasi. Nah, bagus tuh ditutup dengan kurma, hanya minum. Nah, penutupnya makan kurma walaupun sebiji, hanya kita minum. Nah, itu sunat kita. Jangan ditinggal kurma. Mun kada tapi ketujuh kurma sebiji barang. Nah, karena manfaat kurma ini banyak manfaatnya ya. Jadi di Google banyak manfaatnya. Ujar Google. Ini Google ini biar lah. Kada sebarataan kada bagus tapi nang bagus. Bilang bagus pakainya. Jangan bulan tak wadai bingka latihnya di Google tah. Ada tuh bahan-bahannya ini pakai aja nih tah. Pakai aja. Dan sunat mentakhirkan makan sahur itu selama tiada jatuh pada syak itu keraguan-raguan akan terbit fajar. Terbit fajar itu ya masuk waktu subuh. Jadi sunat kita makan sahur itu jangan talalu song-song. Engkawa ya berapa 5 menit lagi azan subuh berhenti di situ. Makan sahur di situ. Apalagi wah ini sudah dipadahkannya di radio 10 menit lagi ya. 5 menit lagi. 3 menit lagi. 1 menit lagi. Nah, sekarang masuklah waktu imsak ya. Nah, kawah jauh kita mengira-ngira tak. Namun 1 menit lagi ya. Nah, itu sesadangnya sudah berokok, sesadangnya sudah minum, sesadangnya sudah makan, berhenti situ. Nah, sunatnya kayak itu. Selama tiada jatuh pada syak tuh keraguan akan terbit fajar. Namun kita ragu-ragu, terbitkah sudah fajar kadakah? Terbitkah sudah fajar kadakah? Nah, itu wajib berhenti. Jangan makan sahur. Atau misalnya jangan mentakhirkan waktu sahur. Itu orang bahari jam kada ada diisi, radio kada ada diisi. Jadi kayak kira-kira aja mengetahui waktu imsak tuh, wah ini nyaman bener pian lah. Di rumah gin masing-masing diisi radio lah, di HP ada juga radio Al-Karamah dipadahkannya berapa menit lagi, nah nyaman aja mau ngira-ngira. Ya sekira-kira misalnya 1 menit lagi imsak, nah berhenti kita makan sahur. Supaya kuat puasa, namun terlalu song-song makan sahur jam 12 misalnya makan sahur, alawasan pulang mungkin lapar. Nah kita. Dan sunat baginya meninggalkan segala keinginannya yang diharuskan, yang dibolehkan, yang tiada membatalkan puasa. Tapi kadang membatalkan puasa apa? Itu hendaklah ditinggalkan, seperti bersedap-sedap dengan sesuatu yang didengarnya. Contoh misalnya nyaman benar mendengarkan musik dangdut. Nah, itu sunat jangan mendengar musik dangdut waktu puasa itu. Dan yang dilihat apa? Nyaman benar melihati siapa? Yuk. Melihati artis sinetron misalnya leh. Nah itu munkawa jangan nonton nang sedap-sedap di TV. Tak masuk misalnya menonton orang gula wadai. Itu kan sangat diingini kalau tak. Dan yang disentuh dan yang dicium seperti bau-bauan dan bunga-bungaan
Makanya kita bila bulan puasa itu makruh minyak harum. Karena itu bau sedap. Jadi bila bulan puasa, maksudnya bulan puasa artinya siang lah. Waktu subuh, itu kan harga puasa gitu. Sembahyang subuh biar nggak dosa pakai minyak harum gitu. Waktu zuhur sembahyang nggak dosa pakai minyak harum gitu. Waktu asar, nah jangan minyak kada haram bang, kada membatalkan bang, cuman sunat meninggalkan yang bau-bau harum nang dicium, bau-bauan dan bunga-bungaan. Atau misalnya kada mesti mencium minyak harum, bini maulah bingka. Yang mana bau bingka nih ya? Ya kan puasa orangnya. Nah cium bau bingka, kada batal bang, jangan makruh. Iya makruh. Manyamannya aja bau sate. Pastilah mendatangi paman sate nih. Paman sate itu berjualan ke sana orang menukar buka puasa. Nyamannya jangan aja. Makruh kita. Makruh. Dan bunga-bungaan. Dan menjabatnya menjapai yang bau harum itu. Apalagi memalit ke awak itu sunat itu ditinggalkan. Dan menilik dia, maka yang begitu makruh hukumnya. Ada batal bang, makruh. Nah, dan sunat baginya meninggalkan berbuang darah, berbekam. Besungguh bahasa Banjarnya. Berbekam itu bahasa Arabnya al-hijamah, itu cara pengabuatan Nabi membuangi darah kotor. Cuman yang melakukannya itu harus ahlinya lah. Nang berbekam tuh, nang membekam tuh harus ahlinya. Nang mengeluarkan darah kotor di awak. Nah itu sunat baginya meninggalkan berbuang darah. Sunat kada berbekam waktu puasa lah. Karena itu mengeluarkan darah kena uyuh. Puasa uyuh sudah. Nah, dan merasai makanan. Nah, sunat baginya maksudnya meninggalkan merasai makanan, apapnya situ. Dan sunat baginya meninggalkan merasai makanan. Amun kada perlu, pian sudah lihai nih memasak nih, kesan menu buka puasa nih. Sudah uyahnya sudah pas ya Allah, piksinnya pas. Betul, apalagi pian bila selain piksin apa penyedap rasa namanya sebenarnya? Selain fiksin apa penyedap rasa ngarannya? Nah, rohiko tuh diubah wah inilah. Wah soalnya buatan Yahudi. Rohiko tuh alih ke mana kalau masako kah? Nah, tahu ya Allah ini kita fatwa ulama MUI ya, Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan untuk kita nih haram untuk menukari produk-produk Yahudi. Tapi lamun sudah tertukar bangir, kada tahu. Amun sudah tertukar itu kada apa-apa kayaknya. Cuman yang akan datangnya jangan lagi kita. Aku jangan nukar roiku ya sebakul. Tapi setahun yang lalu masih ada. Nah itu ampun pian kayaknya. Maksudnya nang belum ditukar itu jangan ditukari. Minta maaf lah kalau ada nang borong lo jualan kesambat nang jualan pian misalnya. Nah kalau Pepsoden ganti on Ciptaden, apa lagi Sunlight kan nang kesan ganti lawan apa kah? Adalah selain itu. Nah lemon. Nah, soalnya kita nih gitu panang kalau kita lakukan dong untuk amun kita tuh kada kawa membantu dengan dana kepada rakyat Palestina, minimal jangan membantu Israel. Kita kada kau membantu Palestina dengan dana, minimal jangan kita membantu orang Yahudi dengan menukari produk-produk Yahudi. Kenanya harau dapat duit, timbul duitnya di tukang senjatanya, harau bom membunuhi anak orang-orang Palestina. Nah, kita mendoakan ya Allah supaya
orang-orang Israel matian apabila lagi dikabulkan Tuhan 1000 tahun yang akan datang, namanya berdoa dulu supaya orang-orang pastinya ditolong, orang-orang Israel dihancurkan. Nah, diantaranya apa yang kita lakukan, jangan menukari produk-produk Yahudi. Kalau ini bagus aja nih. Kalau sampai tekad apa ya Allah, kalau aqua itu aqua tuh ada tulisannya aqua. Tapi kalau kita nyambut aqua aja bang ini. Ya Allah biasa itu sudah sudah maklum bila aqua. Cuman ada nang bertulisan aqua ya neta. Nah itu dihindari. Ada aja nang mineral kah kalau minuman. Nah, kayak nang bersoda ini ya Sprite ya Allah. Apalagi Coca-Cola. Nah itu di jangan ditukarin itu. Ada aja nang lain pada itu biarlah. Ada jeruk nipis kah ada nang minuman bersoda dah. Orang ketujuh minum bersoda ini ketujuh juga. Bahari minum Sprite juga. Tapi ini ada lagi ada nang jeruk nipis madu ya minum bersoda itu bang. Nang apa lagi kalau kita ini kan bisa jawab bang tolak KFC itu kan bisa jawab bang. Ya lah KFC itu ayam goreng kan? Ya lah. Banyak aja orang menjualan ayam goreng di pinggir jalan, nah itu juga kan. Tapi gitu. Starbucks adalah minuman kopi, nah itu dihindari itu lah. Jangan ditukari. Tapi pulanglah kita nih kadang-kadang wah ini diuji apa? Anu jar. KFC wah ini ada bonusnya. Bila nukar 5 nukar sebuting dapat 5 aja. Bisa memondong-mondong Pak. Tulakan kasih itu hanya nih tuh. Belum lagi turun Dajjal. Sudah kawa dah. Dirayu umat Islam. Soalnya ada orang melihat di sosial media McDonald kan namanya tah. Nang memberikan bonus macam-macam. Bahatnya bila nukar sebuting dapat 5. Wah, orang Islam berbondong-bondong. Tulakan kasih murah Bang. Dimurahinya. Supaya menukari produknya. Nah, ya amun kita pina lemah iman ya akun. Tapi kita lebih sayang saudara-saudara kita di Palestina. Maka kita biar dirayu kayak apa, kita kada akun menukari. Biar ada bonusnya, biar ada apa hadiahnya. Nah, kadang-kadang lamun pina lama ya berbondong-bondong tolakan kasih itu hanya gitu, belum lagi turun Dajjal kayak apa yuk amun Dajjalnya nang turun bisa banyak orang terfitnah, bisa banyak orang memumpati Dajjal hanya fitnah Dajjal nih, belum Dajjalnya sudah belum Dajjalnya nang turun. Nah cara menyampaikan Jepang lah yang betul terserah lagi, soalnya kita nih pasti ditakoni bang di akhirat kita jatuhan. Dulu waktu di dunia ada saudara-saudara Ikam yang di Palestina itu dibantai, dizalimi. Apa sikap Ikam? Apa pembelaan Ikam kepada saudara-saudara Ikam? Namun kita di sekarang ini kada pembelaan. Kayak apa kita menjawab di hadapan Allah Taala kayaknya. Tapi kalau kita ada pembelaan barang sedikit barang, ya Allah ulun waktu itu pembelaan ulun ada lagi nukar Pepsodent ulun ciptadin. Nah ada jawab nanti andalakan bujur jatuhan. Artinya Ikam mendukung saudara Ikam yang terzalimi. Nah ada juga tah. Walaupun misalnya kalau dihitung-hitung kada memadai nang pembelaan kita tuh, cuma niat kita tuh dinilai Tuhan kayak nang kisah nang Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim berdakwah, lalu ada seorang raja yang zalim, lalu membakar akan Nabi Ibrahim. Lalu ada binatang ngarannya kodok. Kodoknya meniup api. Padahal meniupnya itu kan memadai juga. Halus kodoknya awaknya, hendak meniup. Cuman niatnya apa? Niatnya hendak memajahi, hendak memadamkan. Padahal bila ini meniup mungkin kada padam juga, cuman niatnya nih tuh yang dipandang Tuhan. Nah akhirnya kodok ini termasuk binatang yang haram dibunuh. Nah, ada lagi seekor binatang cacak.
cacaknya 4 yun niup. Padahal kada memadai juga, inya maniup ini terdapat jangan niatnya hendak menyaraki, hendak menggenali. Kan kita meniup api itu kan ada kalanya untuk memajahi lah. Namun kita niup lilin pasti memajahi ya. Tapi kalau kita meniup pakai itu tiup biasa bahari pakai dapu, itu hendak menyaraki loh kan. Nah, niat secacaknya hendak menyaraki. Dinilai Tuhan juga niatnya itu, padahalnya kata awal juga menyaraki, cacaknya halus. Akhirnya cacaknya termasuk binatang yang sunat dibunuh. Nah, sunat dibunuh, bila kita tahu cacak sunat dibunuh kan. Cuman membunuh cacak ini biar bila sekali memukul langsung mati, terkenal pahalanya, daripada 2 kali memukul hanya mati, atau 3 kali memukul hanya mati, tak kurang pahalanya. Tadi sebutkan dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin membunuh cacak. Nah, artinya kan seandainya toh kan, cuman lah kalau seluruh umat Islam seluruh dunia ini bersatu untuk memboikot barang produk Yahudi itu, insya Allahnya bangkrut karena nang umat Islamnya itu banyak juga yang menukari waktu kita belum ada fatwa dalam banyak juga menukarinya tambah suki. Tapi kalau kita bersatu untuk kada menukari produk-produk Yahudi, ada juga efeknya ada juga nang bangkrutnya Nah, tapi seandainya tatap ajanya kada bangkrut, tapi kita sudah berusaha, itu dinilai Tuhan niat kita tuh. Nah, jadi kita bila ditakuti Tuhan, apa pembelaan ikam kepada rakyat Palestina, ulun kada nukar lagi, ulun berganti menukar barang lokal. Nah, nah itu aja sudah kita awal lakukan saat mentulak ke Palestina berperang kan bisa juga kita berperang mati konyol. Nguti pistol yang lebih bisa, nah jale abah didan, one sniper kan, lawan abah ikin one sniper. Tapi ulang nang apa kan peloro gitu. Kata kamu mati Yahudi juga, ya lah paling matanya ya nung bicak ya lah. Nah jadi itu yang sedang kita lakukan. Nah, dapat tadi lah merasai makanan. Itu makruh kada perlu. Tapi lamun perlu orang kada lihai ya nih masak. Rasanya nah, merasai itu di lidah ya. Nah, ndak pilih jangan ditaguk. Oh, kurang uyah, Pak. Uyah ya ulang. Itu kan perlu tak kada makruh. Merasai di lidah aja itu diluak pulang lah. Jangan ditaguk. Dan meninggalkan mencium istri pada mulutnya. Nah, sunat juga suami istri di siang hari bulan Ramadan itu jangan berkucupan. Mentung nih. Nah, jangan berkucupan. Tapi lamun berkucupan mangjar suami istri ya kada membatalkan bang lah, kecuali tetaguk liur bini. Nah, sekedar berciuman berkucupan bibir aja kan paling makruh. Atau lainnya, nah pada mulutnya atau lainnya pada minta maaf pada leher istri, nah bisa juga mencium leher istri ya Allah, mencium tangan bini dan seterusnya, enak itu dihindari itu makruh nih tuh. Sunatnya jangan dilakukan kan aja malam. Atau menyentuh dia ini maksudnya kada sekedar menyentuhnya, memeluk, nah itu dihindari juga di siang hari bulan Ramadan. Dan barang sebagainya, jika tiada takut ia akan inzal mani, inzal itu keluar mani. Amun kada pacangan keluar banyu mani juga itu makruh. Dan jika takut ia akan keluar banyu mani, maka itu haram yang demikian itu. Seorang ini nafsu gonol benar bila berkucupan, bila bebelokan ini pasti dah keluar banyu mani, maka haram. Kada lagi makruh, haram menyentuh, mengucup, memeluk bini.
Tapi pacangan kada keluar bunyi mani makruh aja. Tapi bagus dihindari pamakruhnya. Tapi pacangan kalau bunyi mani haram menyentuh mengocok ini. Dan meninggalkan dia itu wajib. Nah, maksudnya meninggalkan mencium mengocok bini di sekujur tubuh bini itu hukumnya wajib kalau pacangan keluar banyu mani. Dan makruh bagi yang puasa itu bersugi itu bersiwak atau bersikat gigi. Nah, jadi bagi orang yang tapi kita teruskanlah. Kemudian daripada gelincir matahari, tapi imbah gelincir matahari. Gelincir matahari ini pertanda waktu zuhur sampai. Artinya bila bersiwak hendak sembahyang subuh jam atau misalnya bersiwak pada jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, artinya 12 itu belum lagi masuk waktu zuhur, belum lagi gelincir matahari, itu kada apa-apa lagi bersiwak. Nah, tapi kalau sudah gelincir matahari pertanda waktu zuhur itu makruh bersiwak. Kenapa jadi makruh bersiwak? Karena menghilangkan bau mulut orang puasa. Karena bau mulut orang puasa itu kena bau harum di surga ya, dengan bau harum minyak harum kasturi. Ada apa-apa jangan dibuangi bau itu. Nah, gitu. Dan disunatkan bagi yang puasa itu meluaskan nafkah atas isi rumahnya. Ibaratnya memberi bini duit, memberi anak duit tak banyak, mau ada duitnya. Karena bulan Ramadan itu kan bulan yang dilipat gandakan pahala bersedekah, terutama bersedekah kepada anak bini, kepada orang yang di rumah, ahli rumah, isi rumah, diluaskan, dibanyaki, memberi daripada bulan-bulan yang lain. Dan berbuat kebajikan dengan segala keluarganya dan isi kampungnya. Duit banyak lagi yang mau bagi takjil tadi kepada orang kampung. Dan banyak-banyak sedekah bulan Ramadan nih. Dan banyak tilawatul Quran, banyakin baca Quran. Nang bulan puasa barang terbuka Quran dulu. Bulan-bulan lain ada buku Quran. Jangan sampai Quran itu setahunan kali dibuka. Nah, bulan Ramadan kurang dibuka selaju membuangi debunya. Debu Quran misalnya di atas lemari. Nah, ini bulan Ramadan orang bersih Quran dibuka, baca. Dan banyak-banyak iktikaf di dalam masjid, istimewa lagi, maksudnya apakan lagi pada 10 malam yang akhir, malam-malam ganjil terutama. Ya, mulai malam 21 sampai malam 30 atau 29. Nah, itu sunat nang iktikaf di masjid. Terutama laki-laki. Bini-bini kada diizini lakinya, ada boleh ya etika. Karena menuntut Lailatul Qadar, karena hendak mencari supaya terutama malam Lailatul Qadar. Di dalam 10 yang akhir itu, di malam terutama malam ganjil. Dan hendaklah dibaca doa pada malam itu, malam ganjil nih. Yaitu doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari tebang situ artinya lah. Kalau arti, ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, maha pemaaf, afun, maha pemaaf. Engkau suka akan pemaaf, maka maafilah ulun. Ya Allah, pian maha pemaaf dan pian suka sifat pemaaf. Artinya pian suka kepada hamba-hamba pian yang memaafkan kesalahan saudaranya, maka maafilah ulun. Dan sunat berbanyak ibadah bagi barang siapa yang melihat Lailatul Qadar itu. Ya, ada pang sebagian orang ya pang lah yang dibukakan hijab sehingga melihat malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya. Namun kayak kita nih banyak dosa ini ya Allah. Pada kau melihat malam Lailatul Qadar itu, tapi
Ya, supaya kena malam Lailatul Qadar, bila malam ganjil ibadah. Sekurang-kurang ibadah biarlah sembahyang isya berjamaah, sembahyang tarawih, sembahyang subuh berjamaah. Itu sekurang-kurang menghidupi malam ganjil dah. Yang mana ya Allah di gawe sembahyang isya berjamaah, sembahyang tarawih berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Sekurang-kurang menghidupi malam ganjil. Nah, karena firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar dan siangnya, kada cuma malamnya lah, siangnya gitu. Itu terlebih baik daripada berbuat ibadah dalam 1000 bulan yang tiada dalamnya Lailatul Qadar. Pian tuh sembahyang sunat, misalnya sarakaat, sholat witir misalnya di malam Lailatul Qadar, itu sama pian mengerjakan 1000 rakaat ya lah. Karena malam Lailatul Qadar itu sama 1000 bulan bang, min alfi syahr. Apalagi ini saya menjima bini sekali, malam Lailatul Qadar sama pahalanya 1000 kali. Wah, 1000 kali menjima bini misalnya. Kan ibadah ya dah. Nah, kayak ulen misalnya lah besesapo malam Lailatul Qadar besesapo masjid. Sekali ya besesapunya misalnya sama dengan 1000 kali besesapo. Wah, dilipat gandakan pahalanya. Karena sama dengan 1000 bulan, Pak. Nah, bersedekah misalnya malam Lailatul Qadar, ibadah apa aja, baca selawat sekali pada malam Lailatul Qadar sama dengan bersedekah, membaca selawat sekali sama dengan membaca selawat 1000 kali. Nah, dilipat gandakan pada malam Lailatul Qadar itu Pak pahalanya. Kemudian dan sedikit lagi lah, dan setengah daripada alamat tanda Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu bahwasanya sederhana malam itu tiada panas dan tiada dingin. Tandanya malam itu malam Lailatul Qadar yang pertama dulu malam ganjil. Kemudian tandanya malam itu kada panas, kada muri kayak kepaloh benar atau kada dingin tuh kada juga. Pertengahan bang, sederhana. Nah, malamnya itu tandanya itu. Dan adalah matahari esok harinya pucat, tiada bercahaya. Sebab terdinding matahari dengan beberapa malaikat pada siangnya yang turun naik mereka itu dengan titah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak mengetahui tanda-tanda malam, contoh malam ini kan. Contoh malam ini misalnya malam ganjil, pas karena malam Lailatul Qadar, maka malam ini awalnya panas kada, dingin kada. Batu pun besoknya, petanda malam ini malam Qadar, malam Lailatul Qadar, besoknya itu matahari kada tapi bercahaya benar, kada tapi panas, agak pucat. Kenapa? Karena cahaya matahari itu terdinding oleh beberapa malaikat yang turun naik. Karena kan dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah, turunan malaikat, warruhu, ruhu fiha, ruh itu maksudnya ruhul amin Jibril, fiha pada malam itu turunan malaikat, turun naik malaikat. Jadi pas turun naik malaikat siangnya kan masih ke atas kan malaikatnya naik itu kan, lalu cahayanya tuh tertutup oleh bubuhan malaikat, lalu kada tapi cerah benar, kada tapi bercahaya, ada tapi panas benar matahari, cahayanya tuh terdinding oleh
bubuhan malaikat yang turun naik atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kada penting jopang nih itulah nang hawanya dingin. Yang penting kita beribadah malam itu. Malam pokoknya malam ganjil beribadah. Insyaallah kan aja tah beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah itu termasuk keistimewaan dalam bulan Ramadan. Cuma bulan Ramadan aja ada malam Lailatul Qadar ya, kalau bulan aja mulai Sa'ban kada ada. Nah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sebarataan yang mudah Allah Subhanahu wa taala, dosa kita zahir batin seumur hidup dan dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran, dagang muslimin muslimat, dan mudah-mudahan sebarataan dimatikan dengan husnul khatimah, mati beriman, membawa iman yang sempurna, selamat di kubur, selamat di akhirat, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم اكشف كروبهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين خصوصا الكفرة يهود إسرائيل. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم يا رب العالمين. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.